podcast Bibi Caman, bincang-bincang cantik dan bermanfaat bersama DWP UPT PPD Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Nabila Budayana. Dia adalah penulis sekaligus sebagai narasumber di sini untuk kegiatan DWP kita kali ini yang bertemakan penulisan dan pembuatan penulisan dan buletin. Oke, dari sini bisa diperkenalkan dulu Mbak Nabila, memperkenalkan diri dulu aja deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar podcast dan penonton YouTube. Saya Nabila Budayana. Saya seorang penulis. Saya menulis sejak 2010 dan saya mencoba berbagai genre tulisan, mulai dari novel, cerpen, sampai ke novel anak yang terakhir. Saat ini saya mengelola sebuah klub menulis kreatif untuk anak, namanya Klub Literasi Anak, yang dalam perkembangannya sekarang sudah juga menghasilkan kelas-kelas lain untuk memfasilitasi kegiatan literasi anak, seperti kelas komik, kelas menggambar, kelas crafting, kelas literasi digital, dan sebagainya. Jadi sekarang saya sibuknya di dunia pengajaran kreatif untuk anak gitu. Oke. Sesuai dengan tema kali ini, saya juga ditemani dengan dua rekan saya, yaitu yang pertama dari sekretaris DWP yaitu Dika Ronanda, dan yang kedua dari bidang pendidikan itu Ibu Yusi. Nah, sesuai dengan tema, kenapa kok ada Ibu Dika di sini? Itu akan mengupas tuntas tentang bagaimana pembuatan buletin. Maksudnya buletin itu bagaimana sih? Setahu kita di DWP kita itu sudah ada buletin. Kita sudah bikin buletin sampai 3 edisi. Tapi apakah buletin yang kita buat itu sudah benar nggak sih? Sudah sesuai nggak sih dengan standar yang berlaku gitu pembuatan buletin gitu ya? Nah, itu adalah bidang sekretaris yang akan memberikan pertanyaan. Kemudian yang untuk Ibu Yusi sendiri, DWP kita juga sudah mempunyai satu buku, yaitu buku inspiratif rahasia kehidupan. Nah, buku itu sih berisi tentang kisah-kisah ibu-ibu Dharma Wanita yang dirasa tidak terlupakan gitu. Nah, pembuat buku tersebut editornya itu dari bidang pendidikan. Nah, maka dari itu Ibu Yusi juga dihadirkan di sini untuk memberikan 1 atau 2 pertanyaan tentang bagaimana sih harusnya buku itu Mbak gitu. Bagaimana sih cara menyusun buku yang baik gitu supaya mungkin kali ini tuh buku kita, buletin kita itu hanya untuk intern. Tapi mungkin kedepannya itu bisa dijual juga gitu di toko buku. Nah, itu kan harus ada ISBN atau ada pelengkap-pelengkapnya seperti daftar isi atau dan lain-lainnya gitu ya kan. Kita bikin buku tapi sepertinya kita masih kurang banyak gitu Mbak ilmunya tentang apa sih yang harus ada di buku itu atau buletin itu sendiri. Nah gitu. Untuk pertama silakan untuk Ibu Dika mengajukan pertanyaan sih ke Mbak Nabila itu sendiri gitu. Sorry Mbak Nabila, Mbak saya mewakili dari tim sekretaris. Kami ditugaskan untuk membuat buletin di sini namanya buletin Dewi Mbak. Alhamdulillah udah tiga edisi ya. Insya Allah ini progres yang edisi keempat. Jadi kita ngeluarinnya itu triwulan. Jadi setahun kan ada 4 nih. Kemudian saya yang mau tanyakan gini, selama ini kan kita belum tahu, jadi tiba-tiba bikin gitu aja, isinya itu kegiatan, seluruh kegiatan di Dharma Wanita selama 3 bulan, ditambah dengan cerita inspiratif dari ibu-ibu juga, resume juga.
Jadi kalau resum itu kita ngambilnya kerjasama sama bidang pendidikan, karena yang mengelola bidang pendidikan. Yang saya tanyakan itu sistematika dalam pembuatan buletin itu gimana? Itu sementara satu dulu. Mau jawab? Oke, baik. Sebenarnya buletin ini kita perlu lihat dulu ya. Jadi tulisan bentuk apapun itu kita perlu lihat dulu tujuannya pembacanya siapa dan untuk apa gitu, agar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dengan cara yang bagaimana gitu. Jadi misalnya nih, kita kasih contoh aja ya, misalnya buletinnya ini untuk anak-anak gitu, pasti nggak akan mungkin kita membuat rubrik-rubrik yang sulit-sulit gitu kan. Kita pasti akan kasih yang fun-fun, yang senang-senang gitu, yang cerita yang lucu, misalnya games atau puzzle atau TTS gitu ya. Nah, jadi buletin ini bisa disesuaikan gitu. Apabila memang tujuannya untuk internal, ibu-ibu dan wanita internal, kita bisa ngebangun itu dari bagaimana kita menulis agar semua orang tuh merasa memiliki buletin ini gitu. Jadi misalnya di dalam buletin itu apa ya yang bisa bikin ibu-ibu ini jadi tertarik baca buletin ini, rajin, nggak skip gitu ya. Ya misalnya kita tampilin lah profil salah satu ibu gitu ya, secara bergilir gitu ya. Dan bisa dicantumin value apa yang ibu itu punya gitu. Misalnya ibu ini selalu menunjukkan bahwa sebagai perempuan tidak menyerah menghadapi tantangan gitu misalnya, atau mungkin menghadapi anak parentingnya dengan cara apa, apakah gentle parenting atau yang lain gitu. Nah, selain profil bisa juga dicantumkan tentang editorial, misalnya editor di situ itu bisa mencantumkan di awal tentang edisi kali ini apa yang spesial gitu ya. Jadi orang udah tahu dari awal, oke, ini tema seluruh edisi ini adalah tentang ini gitu. Terus bisa juga dicantumin opini. Jadi sekalian buletin ini itu jadi ruang berkarya bagi ibu-ibunya gitu. Jadi secara bergilir bisa dimulai dari ibu ketua mungkin untuk menyampaikan opininya terhadap sesuatu. Jadi dengan begitu pembacanya itu merasa terlibat bukan hanya sebagai pembaca pasif gitu. Tapi mereka akan terlibat secara aktif. Oh, ada tulisanku di situ. Minimal kasih tunjuk ke suaminya atau anaknya gitu kan gitu. Jadi intinya adalah struktur dalam buletin tuh bebas aja gitu. Kita tinggal menyesuaikan tujuannya ini mau apa. Kalau ingin membangun sense of belongingnya dari pembaca buletin internal ini, berarti kita juga harus libatkan mereka di dalam buletin itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak info-info kegiatan, bukan sekedar clipping atau arsip, tapi ini juga jadi ruang yang lebih bermakna buat mereka. Kalau semisal ditambah gitu ya, saya kan pernah baca juga itu kayak buletin atau majalah gitu kan. Ada yang kayak ngambil dari rubrik semisal tentang kesehatan nih, kita ngambil seperti itu. Sebenarnya boleh nggak sih? Oke, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Asal kalau kita mengambil punya orang, kita harus cantumkan. Dan tidak boleh persis. Kalau persis itu jatuhnya kasihan si penulisnya, karena dia nggak dapat kredit apapun dari yang dia tulis kan, akhirnya ke copy sama kita gitu. Persis plek-plekan gitu. Jadi ibu bisa modifikasi. Kalau misalnya di tips tentang cara membuat sinom misalnya gitu, ya ditambah apa yang lain atau gaya bahasanya yang diubah meskipun dipraktekinnya sama gitu. Berarti gitu itu menggunakan tata bahasanya di kita sendiri, yang penulisnya itu ya, supaya nanti jatuhnya tidak plagiat gitu ya, Mbak. Betul, dan harus disebutkan karena kan mungkin orang yang bikin resep ini bersusah payah loh untuk bikinnya ya, dia coba 5 kali 7 kali kita nggak tahu. Jadi kita benar-benar kasih kreditnya untuk mereka gitu, misalnya terinspirasi dari resep milik atau recook resep milik siapa gitu. Oke. Untuk ukurannya sendiri apakah ada pakemnya gitu? Ukuran buletin ya. Ukuran buletin. Maksudnya menggunakan kertas apa gitu, atau yang telah kita buat itu terlalu besar atau gimana? Masukannya? Jadi memang sebenarnya tidak ada ukuran paten ya. Kalau menurut saya sih bebas-bebas aja ya. Tinggal menyesuaikan pembaca kita ini tipe-tipe sukanya yang mana. Kalau perlu diriset lah dulu, tanya ibu-ibu mendingan ukuran A5 ini atau ukuran A4 gitu. Lebih nyaman baca yang mana. Nanti itu bisa disesuaikan juga isi dalamnya, layoutnya. Kalau A5 ini kan lebih handy ya, lebih enak dipegang. Nah itu juga bisa disesuaikan nanti layoutnya juga. Mungkin ada jarak di bagian kanan biar nggak terlalu, ini bisa ada jempol kita ditaruh sini biar enak baca gitu. Jadi ini benar-benar bebas, terserah sama yang membuat gitu.
Ini tanya lagi, bisa beralih ke Ibu Yusi, mungkin ada yang ditanyakan? Selamat sore Mbak Nabila, saya dari bidang pendidikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin berguna bagi ibu-ibu nanti terkait dengan penulisan buku. Yang pertama ini, kapan sih Mbak sebenarnya waktu yang tepat untuk menulis itu sebenarnya? Waktu yang tepat adalah waktu yang direncanakan dan direalisasikan. Nah, waktu tepatnya itu. Jadi kita tuh kadang-kadang sering kali menunda ya sesuatu yang baik itu. Padahal sebenarnya dengan kita menunda itu kita juga menunda goal akhir kita kan sebenarnya gitu. Siapa tahu dengan buku ini bisa menginspirasi orang. Tapi karena kita menunda ya nggak terinspirasi orang-orang ini gitu. Jadi waktu yang terbaik adalah ketika dimana kita udah menguatkan tekad, menguatkan tujuan, mulai nyoba. Nggak perlu perfect dulu, yang penting dimulai. Nah itu. Berarti kita harus menentukan timingnya intinya. Betul. Feel-nya. Kalau perlu, karena ini kan baru mulai nyoba nulis ya. Hari ini bisa pulang dari sini gitu, coba nulis apa, bebas toh juga nggak ada yang nilai, nggak ada yang akan baca, kita sendiri. Gitu. Terus pertanyaan kedua Mbak Nabila. Kadang itu kita tuh pengen nulis buku, tapi nggak ngerti apa yang mau kita tulis itu. Terus gimana sih Mbak caranya ngetahui biar kita nulis ini caranya untuk mengeluarkan itu dalam pikiran kita sehingga aku mau nulis ini gitu. Sebenarnya tipsnya adalah kita tuh harus lebih banyak merenung. Ini beneran deh. Ini saya tuh cerita dikit ya. Saya tuh sering kali keluar dari kerjaan itu karena nggak ada waktu untuk merenung. Padahal di merenung itu waktu-waktu kita merenung, kita tidak scroll, kita tidak nonton TV, kita tidak ngobrol gitu ya. Itu adalah saatnya kita mengenali diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya hidup ini, mau ngapain sih kita gitu? Sebenarnya apa sih yang aku harus lakukan sama isu ini? Kok muter terus di kepalaku, tapi aku nggak tahu harus ngobrol sama siapa. Aku harus apa ya biar bisa berkontribusi sama lingkungan atas isu ini? Gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa melamun itu penting bagi seorang penulis, karena disitulah timingnya ketika kita bisa mengenali apa sebenarnya yang mau kita tulis, apa yang mau kita sampaikan di situ. Nah, bisa dimulai dari sesuatu yang paling dekat sama kita gitu. Jadi misalnya interestnya ke bidang ke tema-tema woman empowerment, bisa mulai dari situ, baca banyak-banyak buku, kemudian mulai tulis dengan pikiran kita sendiri gitu. Betul. Saya masuk dulu sebentar ya. Saya tuh pernah datang ke seminarnya penulis. Saya tapi lupa namanya siapa. Ketika masih saya kuliah dulu, itu pengalaman yang dibagikan itu juga seperti itu. Jadi ketika dia akan menulis buku, dia itu mengasingkan diri dulu. Dia menyendiri, dia berpikir, kenapa? Dengan kita menyendiri, itu otak kita itu berpikir, otak kita berputar malah. Sedangkan kalau kita sambil melakukan sesuatu itu otak kita nggak berjalan. Justru kita itu akan bisa berpikir dengan jernih itu ketika kita diam mencari inspirasi itu seperti itu ternyata ya. Dan itu sebenarnya sudah pernah saya coba sih Mbak gitu, tapi belum berhasil. Belum berhasil cari tahu tuh kenapa gitu. Apakah karena merenungnya mungkin di timing yang ketika kita lagi nggak pas, misalnya kita tuh lagi kepikiran sesuatu, misalnya masakannya masih belum matang atau apa, terus kita mikir di tengah-tengah itu ya sulit gitu. Jadi benar-benar harus dicek kondisinya tuh, kita lagi tenang nggak, pikiran ini lagi oke nggak, terus di momen dimana kita lagi nggak banyak pekerjaan atau apa. Jadi itu hanya orang itu yang tahu kapan kita cari waktu. Kalau perlu saya tuh suka di kamar sendirian tuh untuk gitu, aku mau nulis apa lagi ya gitu. Terus isu-isu apa sih yang bikin aku gelisah gitu kayak gini. Waduh, kenapa selalu ini muncul lagi di berita gitu. Jadi ruang sendiri kita itu adalah untuk menemukan diri kita tanpa terpengaruh dari scrolling media sosial. Karena scrolling itu sama kayak kita lagi ngedenger orang nulis kan, kayak kita kata orang ini, kata media ini, kata orang itu yang akhirnya kita internalisasi dan kita seringkali capek dengan itu. Nah, menyendiri itu juga salah satu cara untuk menemukan bagaimana sebenarnya pendapat kita terlepas dari stimulus yang ada di luar gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak, kan tadi kita sudah tahu kapan waktunya, kita sudah tahu apa yang kita tulis, habis itu untuk judulnya Mbak, bagaimana cara membuat judul itu menarik bagi pembaca, karena kan
kadang judul itu terkesan kaku, ada yang enak malah mengundang minat pembaca untuk membaca. Itu bagaimana? Pertanyaannya sekarang gini, kenapa menurut Ibu gitu ya judul itu jadi begitu penting? Nah, saya boleh jawab ya? Boleh. Oke. Kenapa? Saya itu adalah orang yang punya cita-cita kepingin menulis, Mbak. Oke. Tapi sampai sekarang itu kayak belum bisa nemu gitu, Mbak ya. Gimana sih cara mengawali menulis itu? Iya, Gitu. oke. Nah, oke. Kemudian saya mendengar dari seminar-seminar di mana banyak baca buku gitu. Oke. Saya coba banyak baca buku dengan cara datang ke toko buku. Siapa tahu saya tuh tertarik gitu, Mbak, dengan apa kayak lihat judul apa kayak gitu ya. Nah, itu kadang itu ya memang ketika kita di toko buku itu kayak ada judul yang apa sih? Kalau saya sih berpikir tuh gini, apa sih judulnya kok gini nggak menarik? Nah, itu loh. Nah, Mbak, bagaimana sih caranya supaya bisa? Jadi kenapa tadi saya bilang kenapa sih judul itu penting? Sekarang judul sebenarnya kalau saya punya kebiasaan jangan cari judulnya dulu. Oh gitu. Yang penting dari tulisan kita tuh yang paling utama adalah kontennya. Ya kan? Konten kita ini tentang apa secara umum, baru kita bisa temukan judulnya nanti apa. Kalau tulisan kita udah selesai, kita boleh cari dari kata-kata yang bagus di sini atau apapun yang lain, tapi judul itu tidak harus di awal. Nah, judul itu memang penting karena menentukan apakah orang tuh mau baca kelanjutan isi dari buku kita atau enggak. Kalau kita random datang ke toko buku, kita juga pasti ngeliat covernya kan. Lah judulnya kan, judulnya nggak banget, aku nggak mau beli. Itu kan, betul. Kita betul gitu betul. Jangan orang, aku juga seperti itu gitu. Nah, jadi kita anggap itu analoginya gini, judul dan bagian awal cerita dan blurb yang di bagian belakang kan biasanya ada blurb tulisan pendek itu adalah etalase kita, kayak toko itu adalah etalase. Jadi kan itu yang paling bagus, paling menarik gitu, karena itu akan menentukan apakah orang akan mau lanjut baca tulisan kita atau enggak, mau beli enggak gitu. Tapi dia tidak harus ditemukan di awal gitu. Jadi kita kalau udah nulis banyak ini, aku kayaknya baru ketemu di benang merah judul yang bagus ini misalnya, itu sangat boleh. Jadi kalau ketika saya ngajar di kelas, ketika ngajar nulis anak-anak tuh juga mereka selalu bilang, aku nggak tahu judulnya apa kak. Loh, kenapa harus dari judul? Yang penting kamu tahu apa yang kamu mau tulis, nggak judulnya belakangan apa. Terakhir Mbak Nabila ya, pertanyaan terakhir itu bagaimana sih cara agar apa yang kita tulis itu dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca kita? Oke. Nah ini sekali lagi kita tuh harus ngerti target pembaca kita tuh siapa, usianya apa, backgroundnya apa. Karena ada juga buku-buku, setiap buku itu pasti punya market pembaca yang bisa jadi beda. Misalnya kayak buku ini ya, bukunya teman-teman Dharma Wanita, ini ditujukan untuk perempuan usia 20 sampai 30 tahun ke atas misalnya, yang tertarik tentang dunia parenting misalnya. Berarti kita akan mencoba mengenali market itu, ya kan? Nah, kalau kita udah kenal sama market itu, sesuaikan gaya bahasa yang paling bisa mereka terima itu apa? Kayak apa? Apakah mau gaya yang populer, yang ringan gitu ya, atau gaya yang agak nyastra gitu ya, nyastra tanda kutip, atau mau gaya non fiksi yang kaku, yang harus baku bahasa Indonesianya gitu. Nah, itu yang tinggal kita cari gitu. Jadi intinya untuk mengenali gaya bahasa apa yang mau kita pakai, kenali marketmu juga. Nah, kedua, selain itu kita juga pasti punya gaya menulis tersendiri. Ini nanti akan keluar secara otomatis gitu. Karena selama kita nulis itu kan kita udah nyoba berbagai cara ya. Ngopi-ngopi punya orang dulu, mirip kayak ini, aku suka di gaya bahasa dia, aku mirip-miripin lah kayak gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita tuh akan punya suara sendiri gitu. Nah, itu baru bisa ditemukan seiring dengan jam terbang. Berarti bisa dikatakan kita bisa mencari gaya bahasa yang cocok itu kalau kita tahu target market kita dulu ya Mbak. Betul. Karena kan sama dengan ketika kita tahu target market kita, berarti kan itu semacam kita mau berkomunikasi dengan mereka, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka gitu kan ya. Dan itu enggak enggak paten gitu. Misalnya ya, satu penulis bisa nulis berbagai genre. Buku anak, buku buku inspirasi orang dewasa, novel, cerpen misalnya kan. Buku non fiksi, buku populer gitu ya.
Mungkin nanti dia ketika nulis anak pasti akan berbeda gaya bahasanya gitu. Tapi tetap penulisnya sama, nanti nulis inspirasi akan beda lagi gaya bahasanya. Itu tuh wajar terjadi gitu. Jadi kita mungkin nggak cuma punya satu cara, tapi kita punya banyak gaya menyesuaikan dengan market pembaca kita gitu. Mbak dari bidang pendidikan. Aku ada pertanyaan lagi sih Mbak dari aku sendiri nih. Gini, pernah suatu ketika itu baca buku nih ya, baca buku nih. Saya sama teman saya, jadi gini, saya itu kan backgroundnya perpus. Jadi saya tuh sering ke perpus Mbak, setiap kuliah ke perpus gitu kan. Pinjam buku lah di situ dengan judul yang sama teman saya. Karena memang kita waktu itu apa ya, gabut kayaknya, memang nggak pokoknya buku tentang apa, pokoknya itu kisahnya tuh sedih gitu loh Mbak. Nah jadi gini, teman buku yang sama ini ya sama teman saya. Teman saya ini Mbak baca buku ini bisa sampai nangis. Aku nggak bisa. Gitu. Gimana? Kenapa sih aku nggak bisa baca buku? Aku tuh selalu begitu loh Mbak. Selalu ada pertanyaan, kenapa sih kok aku ini nggak bisa baca buku gitu loh? Kalau nonton film aku nangis Mbak, bisa. Dengan saya dari buku difilmkan gitu, bisa merasuk. Tapi kalau membaca tuh aku nggak bisa Mbak, gitu loh. Kenapa itu ya Mbak? Ini kayaknya ada dua hal yang perlu saya tanggapin ya. Yang pertama, itu kan pasti bacanya fiksi kan, novel atau apa ya. Justru istimewanya fiksi itu adalah di situ. Cerita yang sama, respon orang pembaca itu boleh beda-beda. Pesan yang didapatkan mereka boleh beda-beda, itu wajar gitu. Dan penulis nggak berhak untuk menceramahi pesannya harus yang ini, harus nangis, harus sedih gitu. Justru keistimewaan fiksi itu adalah di situ, membebaskan membaca menginterpretasi apa yang dia sampaikan. Justru fiksi itu bebas. Jadi kalau ada satu yang nangis, satu nggak nangis, wajar gitu. Mungkin dari dia lebih relate dengan pengalaman tokohnya, tapi Mbak Nindi enggak gitu misalnya. Ini kayak orang lain aja menurut aku, ya itu wajar gitu. Jadi kalau masalah respon pembaca itu memang beragam dan itu wajar aja. Nah, masalah apakah aku nggak bisa baca buku itu sebenarnya itu kayaknya bukan nggak bisa sih, bukan nggak bisa, tapi mungkin loh ya, butuh lebih banyak jam terbang untuk membaca gitu, sehingga kita tuh terbiasa dalam mengasah kepekaan kita terhadap teks gitu. Kan pada dasarnya sebenarnya tontonan yang kita tonton juga dari skrip dulu, juga dari teks dulu gitu. Tapi setelah kita tonton, karena kita udah biasa nonton, kita melihat ekspresi tokohnya, kita melihat suasananya, jadi kita terhanyut ya kan. Tapi kalau teks gitu ya, mungkin kan kita harus membayangkan dulu ya, membayangkan gitu. Nah, kemampuan kita ketika mengimajinasikan apa yang ada di teks itu hanya bisa diasah dengan membaca terus. Ini perlu dicoba ya, perlu dicoba apakah sebenarnya kita ini benar-benar nggak suka baca buku gitu? Atau cuman kita belum ketemu sama buku yang pas, atau kitanya yang kurang mengasah kepekaan kita terhadap teks gitu. Jadi kalau mengutip Najwa Shihab ya, beliau tuh suka bilang kan kayak temukan satu buku dan jatuh cinta. Maksudnya dia adalah semua orang tuh sebenarnya bisa jadi suka buku. Kamu cuman belum ketemu sama buku yang kamu suka, yang membuatmu sampai sebegitu sukanya sama membaca gitu. Oke Mbak, ada pertanyaan lagi terkait sama Bluetin ya. Itu kan di dalam sana kan ada kayak kata pengantar sama daftar isi, apa itu udah cukup atau ada tambahan yang lain ya? Selain tadi yang Mbak kasih pendapat tadi. Iya, kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena daftar isi dan apa tadi kata pengantar itu sebenarnya kan minor ya di dalam sebuah buletin. Jadi misalnya nggak mau, aduh kata pengantar lagi, tiap ini kata pengantar lagi gitu ya. bisa diolah menjadi sebuah apa ya, kayak kalau kita bilang tuh pengantar tapi yang nggak formal gitu loh. Jadi tiap pengantar itu nggak usah dikasih judul kata pengantar gitu. Jadi kayak misalnya kalau kami di grup literasi anak tuh suka ngasih kata pengantar tanda kutip di buku-buku anak kami tuh pakai judul perjalanan gitu. Udah perjalanan aja. Terus kita nyeritain tentang bagaimana anak-anak itu berproses, ucapan terima kasih udah masuk di situ juga. Terus bagaimana kami juga sebagai pengajar itu belajar gitu.
Jadi biar menghilangkan kemonotonan yang selalu ada kata pengantar itu kan selalu mengasosiasikan kita sama skripsi, sama makalah yang berat-berat. Nggak usah dijudulin kata pengantar sudah gitu. Jadi kita bisa kasih yang lain apa gitu ya, yang sesuai dengan tema yang lagi ditulis sama si pemberi kata pengantar ini gitu. Berarti itu kayak sejenis dengan pendahuluan gitu. Kalau pendahuluan itu kan ini ya lebih panjang lagi ya kan. Itu udah. Jadi ini cuma kayak kata-kata yang akan mengantarkan pembaca menyambut mereka untuk menuju tema yang disuguhkan. Ya, temanya lagi ini nih tentang perempuan. Kenapa tema perempuan yang kami angkat? Ya karena bla 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 gitu. Semoga nanti pembaca menemukan juga value-value tentang perempuan yang pada akhirnya bisa menambah value dalam kehidupan kita semua. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ini cuma penyambutan aja. Gitu. Mbak, balik lagi tadi ke buletin, kan kami sudah bikin buletin sama buku. Ada nggak Pak bedanya penulisan antara buletin sama buku ini? Pasti beda ya, pasti beda. Tapi tergantung lagi si buku ini buku apa gitu kan. Kalau ini udah jelas beda kan, ini kumpulan cerita ya dari teman-teman. Kalau di buletin kan bisa beragam rubriknya. Bisa jadi ada resep di situ, ada kegiatan, info kegiatan, ada kegiatan sosial misalnya, ada opini, terus bisa jadi ada kata itu tadi kata pengantar yang mengantar, terus artikelnya lebih pendek-pendek gitu kan. Kalau di buletin kan kita nggak bisa terlalu panjang ya, karena kan sifatnya hanya memberitahu gitu. Kalau di buku yang seperti fiksi yang cerita pasti kita akan kebanyakan, kalau novel pasti berpanjang-panjang ya kan gitu. Kalau cerpen ya paling 3 halaman, pasti secara penceritaan akan beda gitu. Nah, kalau kita ngobrolin buletin sama buku populer, pasti dari sisi jumlah halaman akan berbeda. Buku akan jauh lebih tebal, lebih mendalam pembahasannya, karena kita kan membahas satu tema terus kita kupas sedemikian rupa sampai pembaca itu bisa mengerti bagaimana kita sampai pada kesimpulan itu gitu. Nah, kalau buletin itu hanya permukaan, sebenarnya sifatnya praktikal yang bisa diterapkan orang dengan cepat. Resep itu kan orang bisa dengan cepat. Tips mendisiplinkan diri untuk olahraga tiap hari. Nah, itu kan orang suka gitu. Jadi buletin itu bisa kita atur untuk lebih singkat dan lebih praktis. Gitu. Sudah. Oke. Seru sekali ya. Saya tuh sangat bersemangat sebenarnya Mbak kalau podcast terus ada narasumbernya gitu, jadi kayak ilmunya tuh kena banget gitu loh Mbak. Kayak sebelumnya itu kan ada podcast tentang kemasan, sekarang tentang buku lah, apalagi buku ini kan tidak jauh-jauh dari pendidikan saya gitu, kehidupan saya gitu kan ya. Yang meskipun saya juga nggak begitu suka sih baca buku gitu. Jadi kayak dapat gitu ya ilmunya. Terus apalagi pendidik di DWP pun saya juga ada di bidang pendidikan yang harus ada inovasi pembuat buku gitu ya Mbak. Jadi itu kayak dapat banget gitu ilmunya. Terus kemudian untuk buletin Dewi juga untung alhamdulillahnya setelah 3 edisi kita kedatangan narasumber. Jadi bisa kayak lebih baik gitu ya. Ada itu, masukan juga. Masukannya banyak. Ya bersyukur sekali sih kita bisa kedatangan narasumber yang memang kita sangat butuhkan di DWP ini gitu. Oke, kalau gitu akhir kata terima kasih ya kepada Mbak Nabila Budayana sudah mau datang ke sini. Semoga kita ketemu lagi mungkin tahun depan dengan program-program DWP yang mungkin ada juga kok nanti tentang menulis gitu ya, karena memang setiap tahun kita diusahakan mempunyai inovasi Mbak. Apalagi pendidikan itu pasti buku lah inovasinya Mbak gitu. Nggak jauh-jauh dari buku lah gitu. Oke. Terima kasih Bu Dika sebagai sekretaris sudah mau ikut gabung ke podcast ini gitu, bergabung dengan saya yang hostnya tetap saya. Kepada Ibu Yusi juga sebagai ketua bidang pendidikan. Saya berterima kasih saya ditemani juga di sini. Terus terima kasih juga buat Ibu Gina yang ada di balik layar
Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada podcast Bibi Caman, bincang-bincang cantik dan bermanfaat bersama DWP UPT PPD Sidoarjo.